wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda. Sore ini kita bertemu kembali pada acara webinar Talenta Center. Nah, pada seperti hari-hari yang lalu kita sudah mengadakan webinar kesekian kali. Biasanya untuk Talenta Center mengadakan webinar setiap hari Jumat. Cuma dikarenakan suatu hal, maka kita majukan menjadi hari Kamis. Dan seperti biasa untuk Islamic Green School mengadakan webinar setiap hari Selasa. Nah, ini setelah pandemi sekarang sudah masuk new normal, kita kembali lagi, sudah ada episode sebelumnya minggu lalu dan sekarang episode kedua setelah masuk ke masa dari new normal. Nah, topik pada hari ini adalah kita akan membahas tentang apakah anak Anda ADHD atau bipolar dan bagaimana mengoptimalkan kecerdasan mereka. Seperti kita ketahui, masalah ADHD dan bipolar adalah masalah bagi anak dan remaja yang saat ini cukup banyak prevalensi atau angka kejadiannya. Dan ini terjadi bukan hanya di klinik-klinik tumbuh kembang, juga di rumah sakit jiwa dan rumah sakit umum. Dan bahasan hari ini adalah sebagaimana kita ketahui seringkali kita merasa kesulitan untuk membedakan dalam mendiagnosis apakah itu ADHD atau bipolar karena tampilannya ada satu kemiripan. Nah, sore hari ini kita kedatangan tamu yang merupakan pakar-pakar ya dalam bidangnya. Yang pertama adalah Dr. Ira Safitri Tanjung, SPKJ, konsultan. Beliau adalah psikiater, konsultan anak dan remaja. Beliau sehari-hari bertugas di Rumah Sakit Marzuki Mahdi, Bogor. Berikut adalah CV beliau. Beliau S1 di FK Universitas Padjadjaran Bandung, SP1 spesialis kedokteran jiwa 1 dan kemudian konsultan SP2 di psikiatri Departemen Psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan ini adalah beliau riwayat pekerjaan beliau. Dan sekarang ini beliau adalah sebagai sekretaris Perhimpunan Kesehatan Jiwa Remaja anak Suaranya putus-putus suaranya. Anak dan remaja Sekretaris PDSKJI Bogor dan Ketua KSMF Psikiatri SMM Bogor. Itu adalah pembicara. Mungkin nanti pembicara kita bicaranya Putus-putus suara. Putus-putus suaranya tadi. Ini kedengaran? Putus-putus. Kedengeran tapi yang awal tadi putus-putus. Yang awal putus ya. Oke ya. Ya ini adalah pembicara pertama kita. Dimatiin dulu semuanya. Kemudian pembicara kedua mungkin ditampilkan layar. Ya, pembicara kedua adalah Dr. Natris Idriani, MC ya, psikolog. Beliau adalah sekarang ini dosen dan sekaligus menjabat sebagai sekretaris program Magister Psikologi UIN Jakarta, Universitas Negeri Syarif Hidayatullah. Nah, beliau ini menamatkan juga S1-nya di UIN Jakarta, kemudian S2 di Unpad Bandung dan S3 di Unpad Bandung. Jadi pembicara kita dari kemarin ini ya dari Unpad ya. Baik dokternya maupun psikolognya ya. Jadi beliau adalah berpengalaman dalam bidang jadi beliau adalah psikolog anak ya. Iya. Oke, nah ini adalah CV beliau cukup panjang ya. Dan ini bisa dilihat sendiri.
Oke. Ya, banyak pengalaman sebagai konsultan, kemudian sebagai peminatannya memang sebagai psikologi perkembangan anak. Kemudian juga beliau sebagai owner Biro Konsultasi Ans Medica, dan juga beliau tertarik dalam bidang penelitian. Pembicara berikutnya adalah pembicara ketiga. Beliau adalah Agustin Ningsi, sarjana psikologi. Beliau adalah terapis di Klinik Talenta Center Bekasi. Nah, beliau menamatkan S1 psikologi di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, dan beliau guru pendamping anak Iya. Oke. Bu Agustin Ningsi dipanggil adalah Bu Ning, ya beliau adalah pelatih sebagai guru pendamping anak berkebutuhan khusus, dan kemudian juga pelatih untuk program mindfulness dan strategi belajar di Talenta Center. Dan beliau saat ini adalah ketua program dari Akademi Talenta Center di Bekasi. Ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, silakan saya memberikan kesempatan kepada Ibu Ira untuk mempresentasikannya. Baik, terima kasih moderator Dr. Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan salam serta salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita bisa berbagi ya, sharing ilmu, semoga banyak manfaatnya bagi para pendengar, juga bagi para pembicara. Baik, di sini saya diminta mengenai apakah anak Anda GPPH atau ADHD atau bipolar. GPPH tentu dalam bahasa Indonesia yang artinya gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas, dengan bahasa Inggrisnya adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau bipolar, karena ini memang ada perilaku atau emosi yang sepertinya tumpang tindih. Kadang-kadang ini membingungkan apakah dia GPPH atau ADHD. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan coba dulu mengenal apa sih itu sebenarnya GPPH. Bapak Ibu sekalian, saya di sini diberi waktu 15 menit. Semoga kita bisa menuntaskannya dalam waktu 15 menit tersebut. Baik, GPPH atau yang kita kenal juga dengan ADHD merupakan gangguan psikiatri yang paling banyak ditemukan pada anak SD. Ya, angka kejadiannya sekitar 5-13% anak usia sekolah. Memang di sini prevalensinya banyak pada anak laki-laki, ya, 3:4 sampai 5:1. Biasanya gangguan GPPH ini 50% juga akan berlanjut sampai remaja atau dewasa. 40% GPPH bersama-sama dengan kesulitan belajar, sehingga tentu menimbulkan dampak yang bermakna terhadap perkembangan dan prestasi anak. Nanti ini tentu akan dibahas oleh para psikolog kita ya, mengenai perkembangan dan prestasi belajar anak tersebut. Bentar, Dokter Ira, di sini juga screen-nya belum ada ya? Apa? Screen-nya? Materinya saya kan udah saya kirim, saya nggak tahu ini apa sih ngisiin ke soalnya di laptopnya nggak bisa sayanya. Ini kelihatan? Oke. Ayo teh. Ya, slide share. Ya, kenapa teh? Halo. Kenapa teh? Udah, lanjut ya. Baik. Ya, berikutnya, gangguan GPPH ini juga pada anak yang usianya kurang dari 4 tahun, biasanya memang sulit bedakan apakah anak tersebut menderita gangguan ini atau merupakan suatu hal yang wajar sesuai dengan tingkat perkembangannya. Ya. Biasanya memang anak dengan GPPH biasanya gejalanya muncul biasanya berlebihan atau sering dari intensitasnya juga lebih berat jika dibandingkan anak dengan anak lain yang dengan taraf perkembangan yang sama. Nah, ini kita lihat gejalanya, GPPH itu meliputi 3 gejala utama, yaitu inatensi, hiperaktivitas, dan impulsivitas. Apa sih inatensi itu? Ya, inatensi itu sesuai dengan kriteria diagnostik dari DSM-4 ya. Yaitu ini ada 9 gejala inatensi. Yang pertama, sering gagal memberi perhatian secara detail atau melakukan kesalahan dalam tugas sekolah karena kurang teliti,
pekerjaan atau aktivitasnya. Sering mengalami kesulitan dalam mempertahankan atensi terhadap tugas atau aktivitas bermain. Sering terlihat tidak mendengarkan jika diajak bicara secara langsung. Sering tidak mengikuti instruksi dan gagal menyelesaikan tugas sekolah. Sering mengalami kesulitan dalam menyusun tugas dan aktivitas. Sering menghindari atau enggan terlibat tugas yang memerlukan usaha mental seperti tugas sekolah atau pekerjaan rumah. Dan sering kehilangan alat-alat sekolah atau mainan. Serta perhatian mudah teralih oleh stimulus luar. Dan sering lupa pada tugas sehari-hari. Di sini kita bisa lihat ininya ya, gambarnya yang inatensi ya. Jadi di sini perhatiannya mudah teralih ya. Jadi mungkin ketika guru menerangkan ya, jadi mungkin dia lebih sering apa sih mungkin ada masjid itu suara di luar, dia bisa lihat keluar atau blok mungkin R2 temannya main-main apa? Main-main ya, yang tempat pensil. Nah, dia lebih liatin ke temannya gitu ya. Biasanya anak dengan ADHD ini atau GPPH ini sering tidak teliti atau tidak rapi. Bapak Ibu sekalian bisa melihat biasanya bukunya tuh ujung-ujungnya keriting. Seandainya sudah disampul juga sampulnya lepas. Jadi seperti itu. Kemudian tidak teliti juga mungkin jadi kalau ketika menyelesaikan tugas sekolah atau menjawab pertanyaan jadi membacanya juga tidak teliti. Kadang-kadang kan ada tugas atau pertanyaan yang jawabnya kecuali, nah itu dia nggak dibaca lagi dengan benar gitu ya. Nah ini juga lambat menyelesaikan tugas. Memang ini juga berpengaruh kepada motoriknya dia ya. Motorik halusnya kurang bagus. Sering bengong atau ngelamun ya, kurang memperhatikan. Jadi memang akhirnya lambat karena mungkin guru misalnya menyuruh nyalin 10 poin ya mungkin karena dia sering mudah teralih perhatiannya, nggak fokus, jadi akhirnya suka terlambat ya. Sulit menata tugas ya. Terus enggan melaksanakan tugas yang menuntut ketekunan. Misalnya kalau perlu habis ini harus begini lagi. Nah itu mereka agak sulit ya. Sehingga gagal menyelesaikan tugas, sering salah tangkap dan sering kali pelupa. Misalnya ibunya juga menyuruh dia ngambil minuman ke dapur. Ketika dia melewati ruang tengah, mungkin ada acara televisi. Nah dia lupa tuh, dia taruh minumannya dia terus nonton. 1 jam ibunya nunggu di kamar nih misalnya, kok anak ini nggak datang-datang. Ketika dipanggil, ada mama, tadi mama suruh apa? Lupa, kan suruh ambil minum. Oh iya lupa. Nah hal-hal seperti itu. Jadi memang sering sekali masalah ini terjadi pada anak dengan ADHD. Sering sekali juga alat-alat tulisnya itu sering hilang karena dia lupa taruh di mana. Dia nggak inget lagi, jadi seperti itu. Jadi itu bisa menjadikan indikasi apakah misalnya anak ini cenderung lupa dan ini biasanya terus menerus ya. Kemudian ini seperti ini ya, inatensi, jadi perhatiannya mudah teralih. Jadi entar nonton TV, entar lihat ini, lihat sana, lihat kemari. Nah gejala yang berikutnya adalah impulsif. Impulsif biasanya anak ya ada yang mereka biasanya usil. Ya, sering sekali usil, jadi sering mengganggu temannya dan bicaranya juga banyak sekali ya, mungkin kita baru satu kata ya atau satu kalimat dia mungkin sudah ribuan kata atau ribuan kalimat. Jadi memang harus punya teknik khusus juga untuk berbicara dengan anak dengan ADHD. Terus seandainya bicara juga asal bicara aja, mungkin orang lagi ngomong dia asal ikut nyambung aja ya, atau istilah bahasa Betawinya nyamber aja gitu ya. Kadang-kadang menjawab pertanyaan sebelum pertanyaan selesai diajukan. Sering sekali menyela pembicaraan dan sulit menunggu giliran. Jadi nggak sabaran ya. Nah ini seperti ini karena sering tergesa-gesa menjawab. Jadi mungkin gurunya baru bertanya siapakah atau apakah, dia udah langsung tunjuk tangan, saya bu, padahal belum ada pertanyaannya seperti itu. Kemudian yang hiperaktif biasanya mereka memang sering menggerakkan tangan dan kaki ya, sering mengeliat ya. Sering nggak betah duduk di kursi, sepertinya kursi itu ada pakunya ya. Ini banyak sekali kita temui. Coba mungkin kalau ibu bapak juga sekalian ingat-ingat, kita di SD pasti punya teman yang begitu, nggak bisa duduk tenang. Dia yang jalan-jalan, dia seperti penilik sekolah gitu ya, merhatiin temennya atau usil kepada temennya ya. Kalau main juga nggak bisa sikapnya tenang atau ya biasanya sulit mereka untuk begitu, untuk diem aja gitu ya. Pokoknya nggak bisa diem. Seandainya duduk juga mungkin kaki digerak-gerakkan, kursinya digoyang-goyangkan ya. Biasanya juga dia sering memanjat, berlari pada situasi yang tidak tepat. Bicaranya juga nggak berhenti ya, terus ngomong aja. Jadi seperti ada mesin di tubuhnya. Biasanya orang tuanya bilang dia diem ketika tidur. Kalau nggak tidur rasanya ya
bergerak terus ya. Nah ini kita lihat dia manjat, lompat, berlari, geratak-geratak itu biasanya dimanapun dan kapanpun ya. Jadi memang nanti kita lihat ya kriteria diagnostiknya. Jadi memang harus bukan hanya di satu tempat. Jadi artinya dia hiperaktif. Oh kalau di rumah dia nggak bisa diem dok. Tapi kalau misalnya di sekolah dia diem, nggak bisa. Tapi minimal harus ada dua tempat. Minimal misalnya di rumah dan di sekolah. Sehingga dampaknya kalau ada anak ADHD datang, mungkin dia ingin bermain sama teman-temannya menganggap mereka itu adalah si pengganggu, jadi nggak ada yang mau nemenin sama mereka ya. Nah mengenai perjalanan klinisnya, biasanya masa kanak itu semuanya muncul ya, inatensinya, impulsifnya, hiperaktifnya. Ketika masa remaja kita lihat di sini hiperaktifnya tuh sudah mulai mengecil ya, sedangkan impulsifnya juga sudah agak sedang lah ya, tapi yang tetap adalah inatensinya. Sehingga inatensinya kita lihat dari masa kanak sampai masa dewasa dia tetap menetap ya. Sedangkan ketika masa dewasa hiperaktifnya biasanya sudah hilang, tapi yang ada masih ada impulsifnya. Memang dikatakan ADHD ini bisa remisi umur 12 sampai 20 tahun. Biasanya remisi disertai dengan masa remaja dan kehidupan dewasa yang produktif dan hubungan interpersonal yang memuaskan. Juga dikatakan memang lebih dari 50% anak dengan ADHD ini bisa berlanjut sampai dewasa. Kemudian, nah ini kita lihat diagnosisnya ya. Gejalanya memang harus berlangsung selama 6 bulan. Jadi nggak bisa tiba-tiba anak ini hiperaktif kita langsung mendiagnosis ya, oh ini ADHD. Kita harus lihat apakah memang sudah waktunya ada 6 bulan dia berperilaku seperti itu. Ya, juga harus terdapat 6 atau lebih gejala inatensi atau hiperaktivitas atau impulsivitas. Ya, tadi kan sudah saya sebutkan gejala-gejalanya. Kemudian gejala ini biasanya timbul sebelum usia 7 tahun. Ya, memang usia dini. Kemudian gangguan yang disebabkan oleh gejala harus terlihat pada 2 lingkungan. Jadi nggak bisa hanya cuma di sekolah aja atau hanya di rumah aja. Jadi minimal harus 2 tempat, misalnya di sekolah dan di rumah. Ya. Kemudian terjadi gangguan yang cukup bermakna baik secara sosial, akademik dan pekerjaan. Biasanya akademik nih yang lebih karena anak sudah masuk sekolah dasar ya. Biasanya nilai-nilainya juga jadinya turun ya. Bahkan orang tua sering dipanggil ya. Sosial juga mungkin sering mengganggu orang lain atau merusak barang orang lain ya, atau memukul anak lain. Nah, ini jadi memang ada gangguan di bidang sosial, akademik, dan pekerjaannya. Memang gangguan yang lainnya tentu harus disingkirkan, baik autisme, retardasi mental, skizofrenia, itu harus disingkirkan. Oke, ini tadi sudah kita bahas. Nah, anak dengan ADHD ini juga bisa berkomorbiditas dengan paling sering adalah dengan kesulitan belajar, ya, 15-40% dengan kesulitan belajar. Juga bisa juga berkomorbiditas dengan sindroma Tourette, ya. Ini adalah gangguan sistem saraf, ada gerakan yang berulang-ulang ya, misalnya mengedip-ngedipkan mata atau menarik-narik alis, disertai juga dengan suara-suara yang berulang ya, misalnya tiba-tiba bisa begitu-begitu, contohnya seperti itu ya. Kemudian juga berkomorbiditas dengan gangguan perilaku menentang atau oppositional defiant disorder ya, ini 35-50%. Ada berkomorbiditas juga dengan gangguan tingkah laku atau conduct disorder sebanyak 25%, dengan gangguan cemas 25% dan depresi 15%. Juga anak dengan ADHD ini biasanya gangguan untuk pemakaian zat itu lebih besar dibandingkan dengan populasi umum. Ya, dikatakan juga 50% anak dengan ADHD atau GPPH mengalami 2 komorbid. Ya. Nah, komorbid yang berikutnya adalah dengan gangguan bipolar. Memang tidak ada angka akurat yang menunjukkan banyaknya penderita GPPH yang mengalami gangguan bipolar. Ya, misalnya, oh ini orang GPPH akan sekian mengalami bipolar. Memang kadang-kadang sulit ya kita membedakan ini GPPH dengan gangguan bipolar pada masa kanak dalam bentuk klasik. Gangguan bipolar biasanya memang ditandai dengan mood yang sangat meningkat pada saat manik dan sangat menurun pada saat depresi. Pada masa kanak memang gangguan bipolar sering tampil dalam bentuk disregulasi mood ya, disregulasi mood yang kronis dengan campuran elasi depresi ya, kadang-kadang moodnya jadi menurun ya, kita sebut depresi atau irritabilitas ya, jadi nggak stabil ya. Selanjutnya ditemukan juga beberapa gejala yang terdapat baik pada GPPH maupun gangguan bipolar. Biasanya memang, nah ini memiliki kesamaan ya, energinya berlebihan, kebutuhan tidur yang kurang ya,
inilah persamaannya antara GPPH dengan gangguan bipolar ya. Kemudian gejala karakteristik yang membedakan GPPH dengan gangguan bipolar pada anak-anak adalah elasi mood dan terdapatnya ide-ide kebesaran pada gangguan bipolar. Juga bisa berkomorbidasi dengan autisme. Nah, sekarang apa sih dampaknya GPPH pada prestasi sekolah? Biasanya prestasi di kelas buruk, yaitu tadi karena mungkin impulsivitasnya, hiperaktifnya ya, jadi mungkin sering mengganggu teman ya. Mungkin dia temannya baru nyenggol sedikit karena dia impulsif ya, mungkin temannya bisa dipukul sama dia ya, sampai bisa mencelakakan orang lain gitu ya. Juga karena mungkin dia nggak bisa diemnya, terus juga nilainya jelek ya, biasanya sering nih dihukum guru. Pasti prestasi sekolah sangat buruk. Seringkali orang tua juga dipanggil ya sama sekolah. Juga sering sekali juga dikeluarkan dari sekolah karena saya punya pasien dulu sampai di demo sama ibu-ibu karena mereka nggak mau kalau anak itu masih sekolah di situ, sampai seperti itu ya. Juga sering hair berulang kali dan gagal menyelesaikan tugas sekolah. Sedangkan dampak GPPH pada pasien dan keluarga, pada pasien biasanya prestasi tadi sudah dibahas juga ya, prestasi belajarnya buruk ya. Mereka sulit memproses informasi termasuk bahasa, baik kata-kata maupun tulisan. Akibatnya mereka sering salah persepsi terhadap maksud orang lain dan menanggapi pelajaran di sekolah ya. Beberapa anak dengan GPPH juga sulit mengikuti dan mematuhi norma sosial sehingga mengalami hambatan dalam mengembangkan keterampilan sosial mereka ya. Mereka tidak mampu memberikan respon yang tepat terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan sekitar. Nah, mungkin nanti akan dibahas sama psikolog dan psikolog kita ya. Kemudian gangguan sosialisasi, seringkali mengalami kesulitan berhubungan dengan teman sebaya ya. Mereka mungkin memilih bermain dengan anak yang lebih muda atau sama sekali tidak bermain dengan semua anak ya. Mungkin yang tadi juga anak-anak yang lain juga malas juga bermain sama mereka ya. Beberapa anak dengan GPPH sering juga merasa malu atau mengalami kegagalan untuk mengandalkan dirinya. Mereka hanya ingin melakukan apa yang mereka inginkan dan dengan caranya sendiri. Jadi mereka memang seringkali terlihat bosi dan tidak diduga ya, kadang-kadang impulsnya keluar aja gitu ya. Kemudian dampak GPPH pada pasien dan keluarga lainnya adalah biasanya status pekerjaan rendah ya, jadi sulit untuk mengerjakan tugas-tugas yang memerlukan konsentrasi khusus gitu ya. Nah, ini juga tadi sudah dibahas, penyalahgunaan zat memang jadinya meningkat. Ini juga bisa juga karena memang dia ingin coba-coba dari impulsifnya, atau juga mungkin dia juga karena depresinya, orang nggak ada yang mau temenin saya, jadi mungkin ketika ada yang untuk memakai zat-zat tersebut jadinya lebih mudah ya. Juga di sini adalah risiko tindak kekerasan atau child abuse ya. Mungkin orang tua karena mungkin juga belum paham belum paham mengenai ADHD ini, jadi ketika dia sering dipanggil sekolah, dia sering memukul temannya, nilainya jelek ya. Tentu orang tua kadang-kadang malu ya. Udah nakal, terus bodoh lagi gitu ya. Malu-maluin orang tua. Nah, mungkin jadi sering sekali anak dengan GPPH ini mendapatkan perilaku child abuse dari keluarganya. Kemudian juga risiko kecelakaan meningkat, yaitu karena mungkin impulsifnya, dia juga nggak bisa membedakan mana yang apa sih nanti kemudian ini kan mesti berpikir dulu, kalau saya jalan di jalan ini, mungkin di jalan raya banyak mobil, saya bisa celaka. Nah, mungkin dia nggak berpikir seperti itu ya. Kemudian juga bisa hilangnya percaya diri. Memang masalah emosional pada anak dengan GPPH sering merasa frustrasi dan terlihat tidak bahagia ya. Karena mereka sering mengalami kegagalan, belum lagi dicap nakal, dicap bandel, dicap bodoh ya. Jadi mereka merasa tidak adekuat, nakal dan malas ya. Mereka mungkin juga sering berpikir, saya ini anak bodoh, ya nggak pintar di sekolah, ya. Sehingga mereka juga menjadi reaktif dan sering menimbulkan konflik ya. Kemudian mereka sering menginternalisasi perasaan mereka sehingga menjadi depresi ya. Banyak anak dengan GPPH ketika tidak ditangani dengan baik, akhirnya rasa percaya dirinya turun ya atau berkurang, citra dirinya buruk, juga dapat terjadi perilaku yang berisiko tinggi seperti kenakalan remaja, penyalahgunaan nafsa dan tawuran. Kemudian sebagian anak dengan GPPH juga memanipulasi dunianya untuk menghindari situasi yang stres seperti membaca atau mengerjakan matematika. Mungkin dia nggak suka ya untuk membaca gitu terus-menerus ya, atau apapun menyebabkan mereka sulit berkonsentrasi. Mereka mungkin akhirnya jadi supaya dapat perhatian dari teman-temannya, mereka mungkin jadi
jadi lucu-lucuan, bikin badut, jadi teman-temannya ketawa ya. Karena sebenarnya untuk menghindari tugas yang memerlukan konsentrasi khusus. Oke, nah di sini kita lihat memang anak GPPH memiliki kelemahan organisasi ya. Jadi pada seluruh aspek kehidupan biasanya agendanya berantakan, meja tidak teratur rapi, sering kehilangan barang, lupa bawa barang yang diperlukan, sulit memperkirakan waktu untuk mengerjakan sesuatu. Kalau kita misalnya, oh ini kalau cuma sebegini nih, cuma satu halaman aja, mungkin 10 menit saya selesaiin aja, tidak bisa memperkirakan hal seperti itu. Kemudian juga sulit memecahkan konsep menjadi bagian yang kecil ya. Sebaliknya juga sulit mengumpulkan bagian informasi menjadi konsep. Jadi ya, ketika whole the part dapat bercerita lancar tentang isi buku, tapi ketika ditanya detailnya nggak bisa menjawab. Atau enggak, dia juga bisa menceritakan dengan detail tapi nggak tahu temanya. Misalnya kita belajar misalnya mengenai energi. Oh, udah tahu energi itu gini-gini. Temanya apa? Nggak tahu gitu. Jadi seperti itu. Oke, juga mereka memiliki kelemahan daya ingat ya. Ketika menerima informasi, dicatat dan diintegrasi, disimpan dalam otak. Nah, proses penyimpanan dan pemanggilan kembali memori ini, memori jangka panjang dan jangka pendek ini, kalau jangka pendek menerima informasi, nomor telepon dengan konsentrasi penuh akan mudah lupa bila konsentrasinya terganggu. Kalau informasi jangka panjang, proses yang dihasilkan dengan pengulangan berkali-kali, misalnya kalau normal kita mengulang 3-5 kali, kalau dengan anak ADHD, harus sampai 10-15 kali ya. Memang sebaiknya kita memberikan instruksi satu persatu, tidak dapat mengingat beberapa instruksi sekaligus. Begitu juga ketika belajar, mungkin kita nggak bisa langsung satu paragraf dikasih kesimpulan. Jadi kita satu persatu dulu, ini dia paham nggak, kemudian lompat ke kalimat berikutnya. Apa terapi yang sebaiknya diberikan kepada anak ADHD? Terapi yang terbaik adalah kombinasi antara farmakologi atau medikasi dan terapi perilaku. Kemudian bisa disambung juga dengan sensori integrasi, remedial teaching, dan edukasi pasien dan keluarga mengenai GPPH ini ya. Tentu diperlukan kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan dokter sebagai teamwork. Oke, nah di sini saya menunjukkan ada untuk deteksi dini ya. Kita bisa katakan deteksi dini untuk apakah anak saya ini ADHD apa enggak ya. Ini namanya Abbreviated Color Teacher Rating Scale ya, atau CTRS. Ini ada 10 item ya, di mana kalau tidak pernah sama sekali nilainya 0, kalau sekali-sekali nilainya 1, dan cukup sering nilainya 2, sedangkan hampir selalu nilainya 3. Di sini ada 10 item ya. Misalnya kalau yang pertama, tidak kenal lelah atau aktivitas yang berlebihan. Nah, di sini kita lihat nih, biasanya juga ini diisi oleh orang tua, guru, juga beberapa guru ya. Itu kita isi, nanti kita bandingkan. Juga si terapisnya juga bisa mengisi juga ya. Misalnya tidak kenal lelah atau aktivitas yang berlebihan, mungkin kita lulus sekali-sekali, jadi nilainya 1. Kemudian mudah menjadi gembira dan impulsif ya. Misalnya cukup sering nilainya 2, mengganggu anak lain sekali-sekali 1 ya. Misalnya ini gagal menyelesaikan kegiatan yang telah dimulai selama waktu perhatian pendek, misalnya cukup sering nilainya 2. Menggerak-gerakkan anggota badan atau kepala terus-menerus, misalnya sekali-sekali nilainya 1. Perhatiannya kurang atau mudah teralihkan, oh ini cukup sering atau hampir selalu 3 misalnya. Permintaannya harus segera dipenuhi sekali-sekali misalnya. Sering dan mudah menangis, misalnya tidak pernah ya nilainya 0. Suasana hatinya berubah dengan cepat dan drastis, misalnya sekali-sekali. Ledakan kekesalan, tingkah laku eksplosif dan tidak terduga, mungkin sekali-sekali. Nah itu semuanya di total. Cut off point-nya adalah lebih besar sama dengan 12. Jadi kalau nilainya lebih besar sama dengan 12, bukan berarti dia juga ADHD ya, tentu harus diperiksakan lebih lanjut. Tapi ini ada screening bahwa dia mungkin kita duga dia menderita ADHD. Seperti itu. Oke. Berikutnya kita juga membahas biar bisa dibedakan ya Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita lihat mengenai bipolar. Bipolar ini biasanya disertai dengan adanya 2 kutub ya, namanya B. B itu 2 ya, polar itu kutub. Jadi ada 2 kutub ya. Biasanya disertai dengan adanya gangguan mood yang meningkat. Jadi kutub atas tuh manik ya, kita bilang kutub bawah itu depresi ya. Memang gangguan bipolar ini biasanya muncul pada usia dewasa muda, dapat dikenali karena adanya fase mania, ketika dia moodnya ke atas itu moodnya naik ya. Kemudian ada fase depresi sama dengan depresi pada gangguan jiwa pada umumnya ya.
biasanya depresinya lebih serius dan muncul secara episodik. Artinya ada masa di mana penderita benar-benar baik meskipun tidak minum obat. Jadi ada fase kayak tenangnya gitu ya. Biasanya memang kondisi ini juga tampak pada pasien skizofrenia, mungkin akibat tidak makan obat sehingga sering tetap sakit. Nah, ini kita lihat ya. Jadi memang orang dengan bipolar ya mengalami perubahan emosi, moodnya jadi swing ya. Kemudian juga gangguan bipolar, penyakit medis berupa gangguan fungsi otak, ditandai dengan adanya perubahan ekstrim pada mood, energi, dan kemampuan seorang dalam menjalani fungsinya sehari-hari. Kadang-kadang memang yang tadi dua kutub itu jadi ya bisa ups atau down ya dalam mood memang berbeda dengan keadaan normal pada orang lain. Ya. Di sini kita lihat kalau manik itu ada perasaan, pikiran, dan perilaku serta persepsinya tentu berubah ya. Kalau perasaannya mereka merasa di puncak dunia, senang sekali ya, tapi juga mudah tersinggung, pikirannya sampai terlalu over pede mana ya, mereka merasa dirinya mempunyai kekuatan khusus ya, mempunyai bakat yang spesial ya, bahwa orang lain juga sedang mencoba mencelakakannya ya, menyangkal bahwa dirinya sedang sakit. Perilakunya biasanya bicaranya sangat cepat ya, kadang-kadang kita bilang juga ada flight of idea, jadi idenya melompat-lompat ya, bisa tidak bertanggung jawab secara sosial ya, tidak mampu santai atau duduk diam, rasanya nggak ada capek-capeknya ya, mencoba melakukan banyak hal tapi tidak satu pun diselesaikan juga, kan mungkin dia pengen ini semuanya dikerjain, sepertinya energinya banyak tapi nggak ada yang selesai ya. Kemudian juga memang bisa juga disertai dengan halusinasi ya, bisa dengar suara-suara atau juga ada disertai juga dengan namanya waham ya, merasa dirinya tuh hebat dan sebagainya. Nah, ini kita lihat gambaran bipolar ya dengan moodnya ya. Yang di atas itu moodnya ketika up ya disebut mania, yang bawah depresi. Yang di antara mani dan depresi itu ada hipomani, jadi memang nggak manik sekali tapi agak turun. Kemudian di tengah itu ada normal mood, yang misalnya di atas depresi itu ada mild depresi, jadi depresinya sangat ringan ya. Oke. Nah, untuk anak-anak, menurut Peter M. Levinson, 1% gangguan bipolar 1 pada remaja biasanya usia 14 sampai 18 tahun. Jadi memang usianya bipolar ini pada anak dan remaja, tidak pada anak yang lebih kecil ya. Jadi usianya sudah remaja ya. Menurut studi retrospektif dikatakan bahwa gangguan bipolar ini onsetnya biasanya usia 12 tahun ya. Sedangkan studi berbasis komunitas mengatakan tidak ada kasus gangguan bipolar sebelum usia 13 tahun. Ya, memang estimasi prevalensi memang tidak jelas karena definisi gangguan bipolar sendiri bervariasi ya. Beberapa penulis menggunakan istilah spektrum, ada yang mengatakan kontroversi tentang perbedaan antara gambaran klinis dengan gangguan bipolar masa kanak sebagai kondisi kronis dan tidak remisi versus gangguan bipolar dewasa yang dijadikan dengan periode kekambuhan serta diagnosis untuk anak-anak prapubertas menunjukkan gejala-gejala mood yang labil, iritabilitas yang ekstrim, rapid mood cycle. Jadi memang moodnya berubahnya sangat cepat ya. Merupakan suatu pertanyaan memang yang tidak terjawab ya. Apakah ini sebagai bentuk awal dari gangguan bipolar atau harus diklasifikasikan berbeda. Kemudian gangguan bipolar atipikal pada anak memang biasanya gambaran manik masa kanak, karena kalau yang depresi pada umumnya sama dengan dewasa juga ya. Biasanya iritabilitasnya berat, menetap, dan sering bersifat kejam atau kekerasan. Biasanya ledakannya sering berupa perilaku yang mengancam atau menyerang terhadap anggota keluarga, anak-anak lain, atau orang dewasa atau gurunya. Di antara ledakan-ledakannya, anak-anak ini dapat digambarkan memiliki mood yang mudah tersinggung atau mudah marah yang persisten. Ya, sering diagnosis sebagai gangguan tingkah laku. Gejala agresif merupakan alasan utama untuk hospitalisasi. Memang ini sekarang di DSM-5 gangguan yang perilaku yang menentang ini juga ada namanya gangguan DMDD ya. Jadi gangguan saya lupa. Ini juga jadi masuk gangguan mood juga ya. Oke. Nah, perjalanan gangguan manik cenderung kronis dan berkelanjutan ya. Menurut penelitian Geller dan Joan Luby tahun 90, pada anak-anak yang manik onset masa kanak memang bersifatnya nggak episodik ya, jadi non episodik, memang kronis, ada rapid cycling dan mixed manic state ya. Dan kemudian juga gangguan masa kanak memang cenderung memberi gambaran atipikal ya, moodnya irritable,
manik bercampur dengan gejala depresi mayor, perjalanannya kronis, pengecualian lebih kepada euforia di antara remaja dengan manik onset remaja. Kemudian frekuensi gejala manik lainnya hampir sama antara anak dan remaja, dengan manik. Nah, sekarang komorbiditas dengan GPPH, jadi bipolar dengan GPPH. Gejala yang membingungkan dan tumpang tindih antara gangguan bipolar dan gangguan pemusatan perhatian, ya. Studi sistematik pada anak-anak dan remaja menunjukkan angka gangguan pemusatan perhatian berkisar dari 60-90% pada pasien anak dengan gangguan bipolar, ya. Jadi memang jadi anak yang bipolar itu dikatakan ada memiliki gangguan GPPH sekitar 60-90%. Meski anak GPPH tinggi pada sampel anak muda dengan gangguan bipolar, namun usia onset memodifikasi risiko untuk komorbid dengan GPPH. Di sini Woznia dan kawan-kawan mengatakan 90% anak manik juga mengalami GPPH. Jadi mungkin ketika sudah ini didiagnosis manik, ya ternyata 90%-nya mengalami GPPH. Sedangkan Wes dan kawan-kawan mengatakan hanya 57% remaja dengan manik berkomorbiditas dengan GPPH. Ya, jadi memang onset GPPH memang lebih dini dibandingkan dengan manik pada anak-anak. Gejala dan sindromnya memang tumpang tindih antara manik pada anak dan GPPH. Memang jadi timbul pertanyaan, apakah anak-anak yang menunjukkan gejala manik dan GPPH akan mengalami GPPH atau manik atau keduanya, ya. Tentu yang penting ya nanti di awalnya kita lihat dulu apakah sekarang ini kita yang potret sekarang ini apakah dia memang lebih cenderung ke GPPH-nya, ya. Terutama memang kalau bipolar tentu jarak pada anak usia yang lebih dini, ya. Kemudian juga ada metode ya yang menguji transmisi gangguan komorbid pada keluarga. Ternyata bila GPPH dan manik dikaitkan dengan faktor etiologi familial, dikatakan studi keluarga menemukan bahwa memang ada manik dalam keluarga pasien GPPH dan juga ada GPPH dalam keluarga pasien manik. Jadi memang dua-duanya sering bersamaan, ya. Nah, sekarang gejala ADHD menurut DSM-4 yang dapat diobservasi dalam episode mania biasanya memang kesulitan memusatkan perhatian. Ini yang sama, ya. Sama-sama sulit memusatkan perhatian. Cuma memang di sini bipolarnya pada episode manik, ya. Kemudian juga tidak dapat mempertahankan tugas secara terinci sehingga banyak melakukan kesalahan, ya. Mudah terganggu, selalu tergesa-gesa, tangan dan kaki selalu bergerak, tidak bisa duduk diam. Kemudian juga banyak bicara, kesulitan bermain atau menikmati waktu luang dengan tenang, sering menginterupsi dan memotong perkataan orang lain dan sulit menunggu giliran. Jadi memang ini persamaan antara GPPH atau ADHD dengan DSM-4. Kemudian kalau gejala episode mania menurut DSM-4 yang dapat diobservasi pada ADHD, kita lihat bicaranya berlebihan, terjadi distraktibilitas, meningkatnya aktivitas, dan penurunan inhibisi sosial. Jadi inilah gejala antara GPPH dan bipolar yang manik yang sama, ya, gejalanya sama. Oke. Jadi ini kita lihat ya, yang bipolar ketika manik dan ketika dia depresi, kita lihat gambarannya di sini. Kalau misalnya manik, bajunya juga warna-warni, ya, tabrakan, biasanya juga dia dandannya lebih menor, ya. Ketika dia depresi, ya, hilang minat, nggak memperhatikan penampilan, ya, bajunya juga lusuh, ya, jadi seperti ini. Kemudian juga ini penata laksanaannya untuk keduanya, ya, kita pertimbangkan intervensi psikososial, ya, seperti terapi kognitif perilaku dan pelatihan keterampilan sosial sesuai dengan ketersediaan. Kemudian nilai dampak pada pelaku rawat akibat dari gangguan perilaku dan tawarkan dukungan terhadap kebutuhan personal, sosial, dan kesehatan jiwa. Kemudian juga pertimbangkan pemberian metilpenidat hanya pada kondisi-kondisi yang sesuai dengan gangguan hiperkinetik. Juga kita bisa kadang-kadang juga memberikan mood stabilizer. Kemudian tentu untuk orang tua kita bisa tentu kita harus peka, ya, dengan permasalahan anak ketika dia mengalami suatu perubahan mood, ya. Kemudian kenali juga diri kita dan kenalilah juga anak kita. Akuilah bahwa anak mempunyai masalah, kemudian luas, terbuka dengan ide-ide baru dan pengetahuan baru, dan siap untuk meninggalkan cara lama dan melakukan cara baru. Juga minta pasangan untuk bekerja sama, menjadi teamwork juga dengan dokter, terapis, dan guru. Jangan sampai masalah ini orang tua biasanya jadi sering saling menyalahkan, ya, akhirnya malah jadi ribut sendiri.
Mungkin dari saya dulu, kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab dan sesi berikutnya. Terima kasih Dr. Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ira, pembahasannya cukup komplit ya. Jadi kita banyak membelajar bagaimana tentang ADHD dan GPPH. Seperti tadi paparan Dr. Ira, memang kalau dilihat antara ADHD dan GPPH itu seringkali terjadi komorbiditas atau bersamaan. Jadi ada ADHD-nya dan kemudian ada GPPH-nya. Jadi ada 60 sampai 90% ya. Jadi GPPH misalnya 60%, ADHD-nya 90%, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah satu, kan kadangkala itu akan berimplikasi kepada pengobatan farmakologi. Jadi kadang-kadang kita memberikan pengobatan itu yaitu yang agak kok kenapa nggak berubah-berubah misalnya gitu. Diobati dengan ADHD ternyata tidak ada perubahan. Betul. Jadi ini cukup menarik ya, cukup menarik. Jadi kita lihat bahwa ADHD seringkali komorbid juga dengan autism, ya kita lihat juga seperti itu ya. Kemudian banyak yang kita lihat sekarang, jadi kalau misalnya datang ke rumah sakit kita lihat ADHD atau autism ya. Nah ternyata mereka pada saat ini ada komorbiditas. Jadi komorbiditas itu bersamaan, jadi ada dual diagnosis. Nah itu yang perlu kita perhatikan. Dan kita lihat juga antara ADHD dan bipolar juga terjadi kecerdasan, jadi penurunan kecerdasan dalam arti underachiever. Jadi kecerdasannya kadang-kadang menjadi masalah, ya kesulitan belajar pada akhirnya. Meskipun kadar intelektualnya dia bagus ya, tapi terjadi seringkali terjadi underachievement. Dan ini yang menarik. Nah, bagaimana untuk berikutnya, untuk pembicara kedua, mengoptimalkan kecerdasan anak-anak dengan ADHD dan PPH. Nah, ini bahasan cukup menarik lagi, untuk pembicara kedua, Bu Natris sudah siap kira-kira? Bu Ratris, silakan share materinya sendiri ya? Ya, sudah saya share ya, Dok. Terlihat ya? Ya. Sudah terlihat ya, Ibu-ibu dan Bunda semua ya? Sudah terlihat? Sudah. Sudah, baik. Ya, langsung saya mulai saja, Dr. Sri. Ya, silakan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore ayah bunda semua. Di mana kesempatan ini saya mencoba untuk menjelaskan mengenai stimulasi kognitif. Sebenarnya stimulasi kognitif pun perlu kita pilah begitu ya, yang menyesuaikan. Tapi secara umum nanti saya coba jelaskan. Tapi nanti kita bisa menentukan kira-kira dari banyaknya stimulasi kognitif yang bisa diberikan pada anak-anak ADHD maupun misalnya bipolar, apakah ini cocok atau tidak untuk mereka begitu, karena kan mereka juga memiliki masalah-masalah yang khas pada kognitif begitu. Tapi apa bagian-bagian kognitif yang menjadi misalnya fokus perlu diintervensi atau distimulasi pada anak-anak, nanti kita bicarakan. Baik, langsung saja karena waktunya singkat. Ya, saya mungkin tidak lagi menjelaskan tentang ADHD secara spesifik begitu ya, terkait dengan ciri-cirinya dan lainnya, karena tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ira, sehingga saya mungkin lebih nanti fokus banyak membahas tentang kognitif. Hanya saja memang ingin menguatkan bahwa ADHD ini ada masalah pada inatentifnya, kemudian juga impulsifnya, yang ini juga terkait dengan masalah kognitif. Kemudian, ya tidak bergerak. Ya, tipe mayornya ADHD tadi juga sudah dijelaskan. Kemudian di early child, ya, kondisi ADHD terjadi juga ini sudah dijelaskan bahwa memang ADHD bisa terlihat lebih dini usianya dibandingkan dengan bipolar tadi, begitu ya. Kemudian saya bisa lanjut saja, kalau ini ciri khas ADHD pada anak-anak yang middle atau anak-anak usia sekolah dasar, yang mereka memang terlihat lebih, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ira, lebih
aktif, malah lebih hiperaktif malah gitu ya. Kemudian yang di remajanya memang sudah mulai sedikit bergeser, sudah bisa lebih berupaya untuk hiperaktifnya dikurangi dan seterusnya. Oke, kalau secara umum memang ADHD dan bipolar itu tadi bisa dikenali perbedaannya, bahwa secara dini itu ADHD lebih dikenali atau lebih terjadi atau banyak terdapat di usia yang dini, bipolar lebih di atas, kemudian sangat berpengaruh pada mood, suasana hati. Tapi kalau ini anak-anak ADHD lebih pada masalah-masalah perilaku, kemudian juga attention atau perhatian. Kemudian juga yang membedakan adalah memang tidak ada episodik yang khusus pada anak-anak ADHD seperti yang terjadi pada bipolar. Oke, saya fokus pada peranan proses kognitif. Kita tahu bahwa kognitif itu sebenarnya pada masalah kognitif pada anak ADHD maupun pada anak bipolar atau remaja bipolar itu kalau kita lihat secara kemampuan kognitif mereka tidak seperti autism misalnya ya. Kalau ADHD memang kemampuan kognitifnya kita bisa katakan mereka berada di kemampuan kognitif yang rata-rata atau malah di atas rata-rata begitu ya. Terus kemudian bipolar juga seperti itu. Namun memang karena ada masalah perilaku dan juga masalah mood gitu ya. Kalau di ADHD pada attention dan perilaku, tapi kalau pada bipolar ada masalah pada moodnya, sehingga ini juga mempengaruhi kognitifnya gitu. Pada dasarnya kognitif mereka secara IQ, kalau kita tes IQ-nya mungkin rata-rata ke atas lah gitu ya, jarang sekali yang sangat di bawah gitu. Tapi ada, namun tidak masih agak jarang. Saya kebetulan pernah ada klien sampai selesai, dan kebetulan klien itu juga di usia dewasa awal begitu ya, di usia kurang lebih 18 sampai 19 tahun yang mau tidak mau akhirnya dirawat di RSJ waktu itu. Dan kebetulan masalah awalnya adalah bipolar juga, dan IQ-nya ternyata sangat tinggi, yaitu 127 gitu. Jadi anak-anak bipolar, ini anak-anak remaja bipolar waktu itu klien saya, dan sebenarnya kalau dia dalam keadaan mood-nya baik, yang swing-nya itu tidak terjadi, dia akan seperti biasa saja, dan kemampuan stimulasi kognitifnya kita bisa berikan sesuai dengan kondisi apa adanya begitu ya. Atau ketika dites pun IQ-nya dia bisa konsentrasi untuk melakukan tes-tes IQ tersebut kalau memang tidak dalam kondisi episodik tertentu. Peran proses kognitif itu merupakan peran yang sangat strategis memang pada anak gitu ya, dan urgent, bisa membantu yang namanya proses adaptif. Masalahnya adalah anak-anak yang dengan gangguan tadi, dengan gangguan pada aspek-aspek tertentu ya, emosi atau mood tadi, kemudian juga yang ADHD adalah masalah pada perilaku maupun atensinya, akhirnya memang terganggu juga kondisi adaptifnya begitu ya. Kemudian juga peran kognitif ini sangat membantu untuk mengolah proses dia belajar begitu ya, dalam memperoleh informasi, dalam penerimaan materi pembelajaran juga sebenarnya hal ini penting ya pada anak-anak. Kemudian juga membantu menemukan beragam alternatif pemecahan masalah dan juga meningkatkan potensi diri. Jadi dengan kemampuan kognitif itu nyatanya anak memang juga dapat meningkatkan kemampuan potensi diri. Hanya saja memang kembali lagi pada anak-anak yang dengan keterbatasan tertentu, dengan masalah tertentu, ini perlu ada stimulasi khusus begitu ya. Ada Zoom mengenai. Oke, ini adalah tahapan perkembangan, boleh dia lihat saja berdasarkan teori perkembangan. Mereka pun menjalani tahapan perkembangan yang sama dengan kondisi anak-anak yang biasa atau anak-anak yang normal gitu ya. Hanya saja memang karena ada masalah-masalah tadi, diulangi lagi bahwa secara emosi dia terganggu, misalnya secara perilaku terganggu, dan kondisi ini pun perkembangan kognitif ini pun mungkin sedikit terganggu pada mereka, atau malah pada anak yang lebih berat kondisi masalah ini atentifnya, mungkin memang perlu pembelajaran lebih
tinggi lagi. Ini untuk kondisi perkembangan sensori motori pada anak yang baru-baru gitu ya. Mungkin kalau anak baru lahir usia 1 dan kurang lebih sensori motorik ini 0 sampai 2 tahun. Ini adalah perkembangan yang diawali dari perkembangan kognitif, yang diawali dari adanya refleks gitu ya. Kita bisa tahu bahwa di awal-awal masa kehidupan anak-anak gitu ya, anak bayi lahir 0 sampai 1 bulan, banyak gerak refleks yang memang sudah dibawa atau innate sejak lahir begitu ya. Nah, biasanya memang teridentifikasi ADHD ini di atas usia 2 tahun gitu ya. Nah, ini adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh anak-anak yang di usia kanak-kanak awal ya. Ada egosentrisme, rigidity of thought dan segala macam. Nah, ini sebenarnya pada anak ADHD pun kemampuan ini juga sama terjadi pada mereka, namun memang lagi-lagi ketika atensinya terganggu, maka kemampuan ini pun terganggu begitu ya, egosentrisnya, rigidity of thought-nya gitu. Mereka juga sama rigid, sehingga mungkin di periode ini orang tua masih agak early child ini, orang tua juga masih, ini anak saya emang hiperaktif biasa atau misalnya gitu ya sudah sampai pada ADHD. Nah, itu identifikasinya memang harus lebih spesifik. Lanjut saja, ini kemampuan kognitif pada anak yang lebih tinggi lagi. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya ada aspek-aspek keterampilan sosial atau keterampilan kognitif yang memang sebenarnya perlu dimiliki oleh anak-anak kebanyakan gitu ya, tetapi pada anak ADHD memang kalau kita lihat ada aspek attention skill-nya ini terganggu gitu ya. Kemampuan atau keterampilan dia di dalam bisa memfokuskan satu kondisi tertentu itu juga terganggu. Bisa jadi memorinya juga terganggu ya, mudah lupa tadi gitu ya, karena memang cukup impulsif dan cukup hiperaktif sehingga memorinya pun menurun. Kemudian juga auditory processing-nya mungkin mendengar hanya sekelibat begitu. Nah, sebenarnya kalau pada anak-anak bipolar, kondisi-kondisi ini mereka miliki sesuai dengan kemampuan-kemampuan kognitif yang diharapkan atau keterampilan kognitif yang diharapkan. Hanya saja memang ketika yang episodik tadi, episodenya itu terjadi pada si anak, maka kemampuan-kemampuan ini pun tentunya akan terganggu gitu ya, processing speed-nya, bagaimana dia menerima informasi dengan cepat dan seterusnya. Jenis stimulasinya mau tidak mau pada anak-anak ini, untuk khususnya anak ABK secara umum adalah anak berkebutuhan khusus dan secara spesifik adalah anak ADHD dan bipolar, perlu ada pendekatan yang adaptif, perlu ada remedial atau pendekatan dalam bentuk stimulasi yang diulang-ulang gitu ya, sehingga memang mereka akhirnya bisa mengikuti proses belajar dengan baik. Dan juga ada pendekatan proses yang memang contoh saja ketika saya melakukan intervensi pada anak yang tadi saya katakan bipolar itu secara kognitif, karena dia sebenarnya punya kemampuan kognitif yang tinggi tapi dia tidak menyadarinya itu gitu ya, sehingga akhirnya kurang lebih intervensi 7 kali pertemuan gitu, ini barulah saya bisa si klien bisa memahami dan mengetahui bahwa karena ada proses psikoedukasi juga bahwa dia mengalami yang namanya bipolar gitu. Jadi mereka boleh tahu kok gitu ya kondisi-kondisi yang terjadi pada dirinya, sehingga sebenarnya kondisi itu akan terganggu bila secara kognitif dia akan terganggu bila episode itu terjadi gitu. Dan dia pun karena memang sudah lebih dewasa sih ya waktu itu klien saya gitu, sehingga dia bisa lebih memahami kondisi yang terjadi pada dirinya gitu, swing mood-nya itu. Kemudian ini bentuk dari stimulasi yang bisa diberikan, ada kemampuan berpikir simbolik, kemudian juga stimulasi pemecahan masalah karena dia diberikan cara-cara misalnya bagaimana cara membersihkan sebuah tempat, sebuah ruangan dan seterusnya begitu. Ini nanti boleh dibaca kemudian kita diskusi. Yang spesifik pada anak yang perlu dilihat adalah secara stimulasi kognitif yang diberikan, yang pertama perlu rutinitas yang jelas. Mereka butuh atau harus diberikan kondisi rutinitas yang jelas.
kemudian juga instruksinya perlu jelas, begitu ya, stimulasi kognitif pada anak-anak ADHD maupun anak bipolar. Lalu juga pembelajarannya perlu aktif, interaktif gitu, jadi bukan hanya dia duduk diam saja di sebuah tempat gitu, guna mengoptimalkan kemampuan-kemampuan dan mengurangi potensi-potensi gangguan yang terjadi. Biasanya kalau terapi kita gunakan CBT gitu ya, kemudian juga ada self monitoring, dia suruh memantau sendiri, belajar untuk memantau kegiatan yang dilakukannya misalnya gitu ya, atau terus kemudian self instruction, dia diberikan pertanyaan-pertanyaan kemudian dia menjawab walaupun dia sambil jalan-jalan gitu ya, tapi mau tidak mau atau sambil berlari atau malah sambil beraktivitas yang lain, tapi dia pelan-pelan harus by proses tadi ya, ada ini yang perlu diingat bahwa ada proses adaptif yang perlu dilakukan, ada remedial dan juga ada proses yang diberikan. Saya pikir secara umum itu bentuk permainan yang bisa diberikan pada anak-anak ADHD diantaranya adalah berenang, sepeda, kemudian juga bermain engklek begitu ya, mungkin zaman dulu tuh permainan tradisional ternyata baik juga untuk mereka, kelas seni dan seterusnya. Tadi saya ingin menjelaskan sebenarnya tentang bipolar, ternyata sudah lebih jelas dijelaskan oleh Dr. Ira, sehingga mungkin stimulasi kognitifnya saja yang memang sama bisa menggunakan CBT, artinya memberikan keyakinan-keyakinan atau meluruskan pandangan atau pendapat-pendapat yang memang keliru menurut pendapat dia gitu. Nah, ini bisa diberikan terapi, tapi memang tidak sebentar. Proses terapi CBT yang diberikan kurang lebih 7 sampai kurang lebih 10 kali pertemuan untuk kita bisa memperbaiki proses-proses yang atau kondisi-kondisi kognitif yang dimilikinya gitu. Kemudian ada juga self-help untuk anak-anak bipolar. Di antaranya adalah ya memang jauhkan mereka dari stres atau stresor-stresor yang rasanya memang pemicu gitu ya dari kejadian. Kemudian harus ada support system, kemudian juga belajar itu membuat pilihan-pilihan, belajar untuk membuat pilihan yang sehat sehingga menentukan memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, kemudian juga belajar untuk juga memonitor suasana hati atau mood yang dialaminya. Karena sebenarnya mereka jika diberikan tuntunan, bimbingan proses mengidentifikasi apa masalah yang dihadapinya ataupun kondisi bipolar yang dihadapinya, perlahan memang butuh waktu, tidak satu kali pertemuan kemudian dia bisa berubah, tapi ada proses, ada intervensi, ada terapi yang diberikan, diantaranya ada art terapi misalnya waktu itu saya pernah berikan. Nah itu secara perlahan dia menyadari bahwa dia punya IQ yang tinggi, kemudian dia punya kemampuan untuk bisa mengontrol dirinya misalnya, kemudian dan seterusnya. Jadi ada psikoedukasi juga yang diberikan pada klien. Saya pikir itu Dr. Susi, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Nanti kita bisa lebih banyak berdiskusi saja untuk jenis terapi yang bisa diberikan pada anak-anak ataupun stimulasi kognitif. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paparan cukup menarik ya. Jadi kita belajar ya bahwa ternyata dari aspek kognitif bipolar hampir ada kemiripan ya. Jadi ada kemiripannya dengan ADHD. Yang pertama bermasalah dengan atensi, memori, kemudian auditory processing, visual processing dan lain-lain. Dan ini yang menjadi catatan kita ketika melakukan intervensi terapi pada anak bipolar. Di samping perlu edukasi dan kognitif behavior ya, antara lain dengan CBT ya. Jadi untuk memperbaiki atau merestrukturisasi kognitif. Tapi kita juga perlu tadi yang disampaikan oleh Bu Ratris bahwa aspek-aspek kognitif itu perlu kita menjadi perhatian untuk mengembangkan potensi dari kecerdasannya. Antara lain juga tadi dibahas juga tentang bagaimana rutinitas, kemudian bagaimana memberikan instruksi yang jelas pada anak dengan ADHD, kemudian bagaimana harus interaktif, dan kemudian harus ada self-instruction. Ya, jadi cukup menarik dan ini akan kita melihat lagi untuk pembicara ketiga sesuai dengan apa yang disampaikan Bu Ratris bahwa pentingnya aspek stimulasi kognitif. Dan pembicara ketiga pada hari ini adalah seorang terapis yang sehari-hari melakukan intervensi kognitif atau mengoptimalkan fungsi kecerdasan pada
anak dengan ADHD, anak dan remaja dengan ADHD dan bipolar. Nah, bagaimana pengalaman terapis dalam melakukan pendampingan sehingga bisa tercapai optimalisasi kecerdasan. Nah, ini adalah pembicara yang ketiga. Silakan Ibu Agustiningsih, beliau adalah sarjana psikologi yang sehari-hari bekerja di Talenta Center Bekasi. Silakan, waktu dan tempat. Oke, terima kasih Dokter Susi, Dokter Ira, dan Dokter Natris atas pemaparannya ya tentang apa itu bipolar, ADHD dan sebagainya ya. Tadi juga dijelaskan oleh Bu Natris bagaimana stimulasi kognitifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja ya Dok ya. Ya, saya dalam kesempatan kali ini akan berbagi pengalaman mungkin ya Dok ya, dalam menangani anak-anak berkebutuhan khusus, terutama anak ADHD dan bipolar. Dan di sini saya akan menjelaskan strategi belajarnya untuk mengoptimalkan kecerdasan bagi mereka. Tujuan dari dilakukan strategi belajar yang pertama itu meningkatkan atensi. Slide. Tujuan dari strategi belajar yang pertama itu meningkatkan atensi, yang kedua meningkatkan konsentrasi, yang ketiga meningkatkan pemahaman, yang keempat meningkatkan kemampuan berbahasa dan komunikasi, yang kelima meningkatkan daya tahan belajar, dan enam meningkatkan daya analisa. Dan tujuan-tujuan ini sangat erat sekali kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak ADHD ya. Yang pertama memang anak-anak ADHD ini biasanya ada hambatan yang tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Ira ya dalam respon ya. Jadi dia tidak bisa menahan impulsnya gitu, seperti ada mesin yang seperti itu ya. Lalu juga mereka itu ada problem di working memorinya, lalu mereka juga ada masalah di dalam regulasi dirinya. Nah, lanjut slide. Nah, untuk selanjutnya itu tahapan dari strategi belajar. Yang pertama yang perlu kita ketahui sebagai terapis, kita harus tahu dulu identifikasi masalah klien kita yang kita hadapi itu bagaimana. Lalu diagnosa ya. Yang berikutnya kita biasanya lakukan tes inteligensi untuk melihat kemampuan berpikirnya dia berada di taraf apa. Selanjutnya itu tes minat bakat. Jika memang anak usia sudah 15 tahun, kita lakukan itu. Tapi kalau misalkan belum, biasanya kita akan mencari tahu informasi dari orang tuanya. Apa sih yang menjadi minat dan apa yang terlihat bakatnya pada anak tersebut. Dan selanjutnya itu tahapan berikutnya intervensi. Intervensi di sini kita terbagi menjadi 4. Yang pertama dasar, lanjut, analisa pemecahan masalah. Yang keempat, kreativitas berpikir. Dan yang selanjutnya itu kita evaluasi. Apakah ada perubahan sebelum dan sesudah dilakukan terapi atau intervensi ini. Oke. Nah, ini medianya yang saya rasa ini bisa dilakukan juga oleh Bapak Ibu ya di rumah. Gitu. Mungkin untuk teknisnya nanti bisa saya jelaskan sedikit ya. Oke, ini biasanya media-media yang kita gunakan. Kenapa kita menggunakan pengatur waktu? Memang ini untuk melatih mereka ya, Bapak dan Ibu yang sudah diketahui bahwa mereka itu, anak dengan ADHD itu biasanya dia mengalami kesulitan dalam mengatur waktu. Jadi di sesi terapi ini kita melatih dia untuk mengatur waktu yang sudah kita sepakati, misalkan dalam proses membaca atau mengerjakan tugas seperti itu. Nah, di sini karena memang mereka biasanya mengalami hambatan di dalam regulasi diri, biasanya kita akan memberikan buku-buku cerita. Buku cerita ini juga harus yang bertema sosial intelijensi. Nah, ini laptop biasanya kita gunakan bagi anak-anak yang misalkan dia itu ada kecenderungan gaya belajarnya auditorik, biasanya kita style video gitu ya. Lalu alat tulis. Next, ini ada proses stimulasinya.
Ya, yang pertama biasanya kita itu menggunakan stopwatch atau jam sebagai penunjuk waktu. Ya, jadi kita bisa melihat apakah ada perubahan atensinya ya dari sebelum atau di awal terapi sama setelah itu biasanya kita akan melihat rentan waktunya. Dan selanjutnya menggunakan stopwatch ini untuk yang tadi saya sampaikan bahwa untuk mengatur waktu ya, untuk mengerjakan tugasnya. Lalu biasanya terapis itu meminta klien untuk memilih buku yang akan dibaca. Nah, ini berbeda sekali ya ketika anak kita paksa untuk membaca sama anak yang kita minta untuk membaca buku cerita yang dia pilih gitu ya. Jadi kita meminta klien untuk memilih buku apa yang akan dia baca gitu ya. Selanjutnya terapis membimbing klien untuk mempertahankan konsentrasinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan bersama. Nah, hal ini itu untuk melatih teknik, sikap, fokus, kecepatan, koordinasi, dan ketertarikan untuk anak membaca buku. Selanjutnya ini di proses strategi belajar ini anak dilatih untuk membaca, menceritakan kembali, membuat ringkasan, membuat kerangka berpikir gitu. Lalu bagaimana nih bagi ini kan anak-anak aktivitasnya membaca. Lalu bagaimana nih anak-anak yang belum bisa membaca? Biasanya sih kita akan latih fokusnya dia dengan dia itu mendengarkan cerita yang kita baca seperti itu. Ya, lanjut di sini ada salah satu kasus ya, contoh kasus. Ini saya ambil dari salah satu ya klien kami di Talenta Center. Dia itu usia 10 tahun yang didiagnosa ADHD. Yang pertama dari hasil asesmen yang kami lakukan dengan tim, dia itu memiliki kecerdasan di taraf yang average rata-rata ya, sekitar 90 pada saat dilakukan tes tersebut. Lalu setelah kita asesmen menggunakan tadi yang seperti Dr. Ira sampaikan ya, skala Kohner, dia itu berada di tahap 14 ya, artinya memang lumayan tinggi ya. Terus permasalahan yang dihadapi oleh anak tersebut, dia itu ini informasi dari orang tuanya ya, konsentrasinya mudah teralihkan, kemampuan duduknya juga perlu diarahkan, gagal menyelesaikan tugas kegiatan yang telah dimulainya baik di sekolah maupun di rumah, sulit memahami pelajaran, terutama mereka ini sulit memahami soal-soal cerita yang membutuhkan pemahaman seperti itu. Terus saat membaca cerita ini terkadang ada kata-kata yang sering terlewatkan gitu, dan terakhir dia sulit untuk mengingat ya, sering lupa gitu. Oke, lanjut. Lalu apa yang saya lakukan dan tim di Talenta Center, kita melakukan intervensi ya. Intervensi yang kami lakukan itu yang pertama untuk meningkatkan mengembangkan kemampuan kognitif tingkat dasar. Ya tadi yang sudah dijelaskan di awal bahwa strategi belajar ini memiliki 4 tahapan ya. Yang pertama itu yang tingkat dasar. Itu untuk apa? Untuk melatih konsentrasi, atensi, dan memorinya. Lalu apa yang dilakukan oleh terapis? Yang pertama itu biasanya kita akan kenali dulu gaya belajarnya. Itu informasi itu kita dapatkan dari orang tua ya, atau hasil observasi kami gitu, mengenali hal-hal yang diminatinya. Oke, selanjutnya anak ini diberikan buku cerita ya yang bertema social intelligence dengan karakteristik bukunya itu yang banyak gambar yang menarik dengan sedikit kata gitu. Selanjutnya mereka itu dilatih untuk membaca cerita sesuai dengan waktu yang disepakati oleh kita ya, oleh terapis. Ya, untuk permasalahan berikutnya itu dia ada permasalahan di dalam pemahaman. Lalu apa yang saya lakukan dengan tim? Yang pertama anak ini kita lanjut ya, diberikan buku cerita masih tetap social intelligence, tapi untuk konten bukunya itu anak ini kita berikan gambar dan kata sama banyaknya. Karena anak ini sudah bisa membaca cerita, anak tersebut kita latih untuk membaca cerita ya, karena dia problemnya itu sering ada yang terlewatkan, itu yang kita latih agar dia tetap fokus mengamati hal yang dibacanya, lalu memahami isi cerita dan menceritakan kembali cerita yang dia baca. Selanjutnya dia itu untuk intervensi berikutnya kita melatih analisa pemecahan masalah.
Nah, ini sudah kita berikan tingkatannya sudah lebih naik lagi. Kalau yang pertama kita menggunakan buku cerita yang banyak gambar, tapi di sini kita berikan buku-buku cerita yang sudah tidak ada gambarnya, seperti novel, yang seperti itu ya. Untuk aktivitasnya, mereka kita latih untuk membaca, memahami isi cerita, menceritakan kembali isi cerita, lalu membuat ringkasan cerita. Nah, ringkasan cerita ini yang nanti akan membantu dia di dalam memorinya ya. Selanjutnya yaitu kreativitas berpikir. Nah, kalau ini kita sudah masuk ke buku-buku pelajaran. Begitu, aktivitasnya masih sama, membaca cerita ya, membaca materi, memahami materinya, lalu membuat ringkasan, menceritakan kembali, dan membuat kerangka berpikir. Oke, di akhir dari strategi belajar ini, anak-anak sudah bisa membuat mind map dari setiap apa yang dia baca. Gitu, oke. Selanjutnya ini hasil evaluasi setelah kita melakukan kurang lebih 30 sampai 40 pertemuan ya. Alhamdulillah atensinya meningkat, lalu kemampuan konsentrasi dan daya tahan belajarnya juga semakin membaik ya. Anda dapat duduk tenang selama kurang lebih 45 menit dan dapat memahami cerita yang diberikan, dapat menceritakan kembali isi cerita sederhana, lalu sudah arahan minimal untuk meringkas cerita. Oke Dok, mungkin ini pengalaman saya dalam menghadapi anak-anak, terutama anak ADHD. Ya, menarik sekali paparannya. Nah, ini adalah aplikasi bagaimana meningkatkan atau mengoptimalkan kecerdasan anak ADHD dan bipolar. Nah, tentu banyak sekali kasus-kasus yang dilakukan kasus-kasus yang sudah Bu Uning ya, Bu Agustining itu lakukan di klinik Talenta Center. Nah, ya bukan hanya di klinik Talenta Center, tapi juga kita sudah melatih dari Talenta Center, sudah melatih juga sekolah alam, dan kemudian beberapa juga klinik-klinik tumbuh kembang untuk bagaimana melakukan intervensi dengan metode strategi belajar ini. Dan memang pengalaman kita, kecerdasan itu bisa dalam taraf dia dioptimalkan. Ya, bahkan kita sudah melakukan ini dan kemudian IQ dalam arti IQ dalam IQ satu lagi performance, satu IQ verbalnya meningkat. IQ verbalnya meningkat. Ya baiklah, cukup menarik bahasannya. Nah, kita masuk kepada sesi berikutnya yaitu tanya jawab. Nah, mungkin kita buka pertanyaan, silakan kalau ada yang bertanya. Tapi ini juga ada beberapa yang sudah masuk ya. Tapi saya minta memang lebih baik interaktif ya. Ya, sambil menunggu peserta yang langsung bertanya, saya bacakan dulu beberapa pertanyaan yang tertulis dalam chat. Yang pertama dari pertanyaan, bagaimana cara menyembuhkan ADHD pada usia dewasa dan bagaimana cara menerimanya? Lalu bagaimana cara menyikapi teman kita yang memiliki bipolar? Nah, menyembuhkan ADHD ini mungkin dijawab dulu oleh Bu Ira ya, Dr. Ira. Baik, ya. Tentu kalau sudah dewasa ya, kalau dia sudah memang dari kecil sudah tahu diagnosisnya dia ADHD ya, ketika dewasa biasanya kita tetap memberikan terapi farmakoterapi. Biasanya pasien yang dewasa itu dia sudah menyadari, sudah bisa menerima kalau dirinya itu adalah ADHD ya, sehingga dia bisa lebih mengenal gitu ya. Oh ini kalau gini saya ADHD ini. Biasanya mereka tetap kita berikan psikofarmaka ya, itu obat. Dan biasanya itu tidak tiap tidak rutin dia gunakan. Biasanya digunakan ketika dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya ketika dia untuk untuk dia ujian ya. Ada juga mahasiswa yang mengalami ADHD dia pakai ketika hanya untuk ujian atau dia perlu konsentrasi fokus ya. Biasanya sambil melatih, karena kita tahu juga otak kita kan juga berkembang ya, sehingga sinaps-sinapsnya juga berkembang. Jadi makin lama tentu otak juga mempunyai sinaps-sinaps yang lebih banyak lagi. Jadi mungkin ketika dewasa dia perlu nggak seterusnya gitu, hanya kadang-kadang ketika dia membutuhkan. Bagaimana cara menerimanya? Ya tentu kita paling kita misalnya seorang yang beragama, kita tahu memang bukannya maunya kita seperti ini, juga bukan maunya orang lain kita menjadi seperti ini, tapi memang kan Tuhan sudah mengasihi kita, misalnya kita memiliki keadaan dengan ADHD ya, tentu kita
bisa menerimanya, sehingga kita juga lebih nyaman ketika kita bisa acceptance dengan apa yang ada pada kita. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana menyikapi teman yang bipolar? Memang ketika kita tahu teman bipolar ya, ketika moodnya juga swing ya, sebaiknya mungkin bisa diajak atau untuk melakukan berobat ke psikiater ya, biar dia mendapatkan obat, sehingga ketika moodnya itu bisa terjaga, jadi nggak terlalu swing banget. Dan biasanya memang obat bipolar ini bisa diminum seumur hidup ya. Tentu dia akan melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih optimal ya, dan lebih kalau misalnya ketika dia tidak minum obat moodnya swing ya mungkin bisa mengganggu orang lain, dia juga mungkin bisa dirawat, tapi dengan moodnya tetap terjaga dengan pengendalian obat ya, mungkin itu akan lebih baik lagi. Kemudian juga saya sambung lagi Dr. Susi ya, kalau belum ada interaktif, efek jika dewasa ADHD tidak diobati. Nah ini ketika tidak diobati, tadi kan kita sudah melihatnya gejala-gejalanya ya, dia inatensi, impulsif, hiperaktif, kemudian juga bisa depresi, akhirnya dia sudah merasa dicap anak nakal, anak bodoh, ya udah memang saya anak seperti itu. Nah ini kita dikhawatirkan anak tersebut bisa berkembangnya menjadi gangguan kepribadian antisosial ya, artinya dia bisa juga nanti jadi penjahat ya, jadi maling dan lain sebagainya. Itu jadi hal-hal yang membuat kriminalitas. Nah itu yang tidak diharapkan. Tapi dengan dia tetap kita berikan terapi, tentu dia bisa menjadi pribadi yang optimal ya. Ternyata banyak juga anak ADHD juga memang tadi pada beberapa penelitian memang kecerdasannya juga rata-rata bahkan sampai ada yang tinggi sekali gitu. Ketika diobati bahkan baru kelihatan gitu, ternyata dia pinter gitu, seperti itu. Nah, kalau dalam seringkali terjadi ketika pemeriksaan tes IQ kelihatannya ya, padahal sebetulnya bukan karena rasa, tapi ada permasalahan konsentrasi, gangguan umur, itu akhirnya kelihatan kecerdasan di bawah rata-rata. Tapi setelah dioptimalkan, setelah dilakukan intervensi, nah ini bisa nanti kita juga periksa ulang lagi tuh Dr. Susi IQ-nya. Periksa ulang lagi. Oke, ini pertanyaan untuk Bu Rat. Apakah ADHD sama dengan masalah sensoris? Dan kemudian apakah penanganan lebih lanjut bila dialami oleh anak? Bagaimana penanganan lanjutnya? Ya, untuk ADHD pada prinsipnya kan memang tadi yang khasnya ada pada anak itu yang 3 tadi ya, impulsif, kemudian atentif, kemudian hiperaktif begitu ya. Kalau dikatakan apakah ada masalah di sensor, ya bisa jadi itu juga terjadi pada anak ADHD ya, karena memang mereka juga tidak bisa tenang begitu, menyensor sesuatu juga akhirnya tidak bisa secara baik begitu, sehingga pasti akan juga terganggu secara atau ada masalah-masalah di dalam sensoriknya begitu ya. Kemudian yang kedua tadi apa Dok? Pertanyaan apakah ADHD penanganan lebih lanjut apabila masalah sensoris itu. Oh iya. Terapi sensorik kan juga sudah banyak dilakukan nih, apalagi di Talenta Center ya Dok ya. Pasti sudah juga sering dilakukan oleh para terapis gitu ya, terkait dengan terapi sensorik yang diberikan pada anak-anak. Tapi karena memang tergantung ya, kalau anak-anak yang lebih usianya dini memang kita perlu effort lebih banyak. Tapi kalau memang dia sudah ADHD ini sih biasanya juga semakin dia besar dan semakin dia remaja maupun dewasa, dia lama-lama juga bisa mengetahui kalau dia diberikan intervensi ya, kalau diberikan intervensi ataupun diberikan support system, itu juga sangat penting bagi anak gitu ya, dalam dia bisa menjalankan kondisi yang dia alami saat itu gitu. Jadi kalau di terapi sensoriknya juga banyak tergantung pada bermasalah pada sensor mananya begitu. Secara umum misalnya sensor taktilnya misalnya, atau sensorik terkait dengan memahami atau merasakan sesuatu gitu ya yang dirasakan anak, maka ini juga bisa diberikan intervensi terapi sensorik yang memang cukup cukup bisa membantu dia pada dewasa nantinya gitu. Ya itu saya katakan tadi, sebenarnya semakin dia banyak berinteraksi dengan banyak pihak dan diberikan supporting itu,
terapi khusus sensorik juga tidak perlu, tapi kalau untuk anak pada usia yang lebih dini mungkin melatih sensoriknya itu baik karena memang akan terkait dengan motoriknya, kemudian terkait juga dengan kemampuan memori dan seterusnya gitu. Ya. Itu sih Dok dari saya. Ya, mungkin tambahan juga ya, terapi sensori integrasi itu bisa dilakukan juga di outdoor ya. Kemudian bisa dilakukan juga di rumah ya untuk merangsang vestibular, proprioseptik ya kan. Kemudian visualnya ya kan, begitu kan Bu Ratris? Misalnya ada kegiatan outbound, kegiatan jalan pagi, itu kan sebenarnya melatih sensorik juga. Kemudian main bola, main raket, main enggan tadi kan. Main enggan itu kan sensoris ya, keseimbangan kan. Tidak semua orang bisa ya. Tapi kalau misalnya sudah bisa main enggan, otomatis tuh vestibularnya sudah bagus ya. Main enggan itu susah. Ya, engklek juga bisa, engkrang juga bisa. Ya. Kalau engkrang terlalu sulit, Dok. Biasanya sih engklek ya, yang mereka lempar batu itu loh, Dok. Oh iya. Batu, terus kemudian dia kan ada fokus konsentrasi di situ juga. Itu melatih vestibularnya ya, keseimbangan karena dia harus meloncat dengan satu kaki misalnya gitu. Itu juga melatih. Sebenarnya yang sederhana masih bisa banyak dilakukan ya, yang tradisional pada anak-anak ADHD. Tapi memang perlu effort sih sebenarnya bagi orang tua. Yang akhirnya kalau nggak mau susah ya ke talenta center ya Dok. Kalau waktu kecil ya sering main-main totak umpet, main karet dan segala macam. Iya itu melatih sebenarnya. Ya. Iya. Orang ADHD, tapi kalau sekarang banyak ADHD, banyak bipolar itu gara-gara nggak ada mainan engklek. Nggak ada mainan tradisional ya Dok ya. Iya. Oke, menarik sekali. Nah berikutnya ini ada lagi, ini sekarang kan tren beberapa artis didiagnosis bipolar. Apakah ada kecenderungan mengenai profesi ini menjadi penyebab atau faktor pencetus terjadinya bipolar? Nah, ini mungkin Bu Ira dulu deh. Ya, baik, coba jawab ya. Sebenarnya gangguan psikiatri pada umumnya itu disebabkan, kita bilang ada 3 roda ya. Jadi ada karena faktor biologik, faktor sosial, dan faktor psikologik ya. Kemudian apakah memang artis ini, bisa juga memang artis ini juga sudah ada bipolarnya ya. Mungkin ketika dia semangat itu mungkin dia jadi artis ya. Jadi kayaknya kepake gitu ya. Nah mungkin juga bisa juga dia nggak punya bipolar, tapi mungkin ketika jadi artis dia bisa juga menghadapi stresor ya, karena bipolar ini sebenarnya basicnya adalah depresi. Mungkin dia tidak kepake atau apalah dan sebagainya menyebabkan dia depresi, atau mungkin juga punya ciri kepribadian tertentu yang lebih mudah terjadi depresi. Lama-lama depresinya juga bisa jadi bipolar, jadi bisa kedua-duanya. Jadi nggak mesti jadi artis jadi bipolar, atau sebaliknya bisa timbal balik, bisa bergantian gitu. Bisa juga memang artis sebelum punya bakat bipolar, kemudian jadi artis jadi bipolar, tadinya nggak bipolar, mungkin mengalami stres, kemudian jadi bipolar, itu juga bisa seperti itu. Ya, jadi tapi mungkin yang dipertanyakan apakah semua profesinya kecenderungan profesi ini. Jadi misalnya apakah profesi artis tuh jadinya karena bipolar itu jadi dia mendukung ke arah profesi artis, itu kan menjadi pertanyaannya. Oh enggak, sebenarnya sih enggak gitu. Mungkin kalau untuk jadi artis lebih ke arah kepribadian ya, biasanya kepribadian yang ciri kepribadian histrionik atau gangguan kepribadian histrionik, karena lebih senang menjadi pusat perhatian. Jadi lebih ke arah situ sih, bukan ke arah bipolarnya. Ya, mungkin kita silakan. Artis ada tambahan? Cukup Dok, saya pikir sama penjelasan saya tadi juga. Iya, jadi tidak mesti orang bipolar jadi artis gitu kan ya? Yang bukan artis juga banyak yang bipolar ya. Kemudian artis jadi lebih tersorot gitu loh, mungkin kan? Iya, kelihatan. Kalau artis tuh kelihatan, sebenarnya banyak juga yang tidak perlu jadi artis jadi bipolar. Ya, ini ada pertanyaan lagi, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, karakteristik umum yang sering terlihat pada ADHD yang sudah dewasa. Ini ADHD dewasa. Lalu kemudian apabila sejak kecil tidak pernah diintervensi, apakah simptomnya akan berkurang? Lalu kemudian intervensi apa yang paling efektif untuk ADHD yang dewasa? Ini dewasa dulu deh. Oke. Tadi sudah kita lihat perjalanan ADHD ya, ketika dia anak-anak ya, semuanya munculnya sama, inatensinya, impulsifnya, juga hiperaktifnya. Ketika masuk masa remaja, hiperaktifnya sudah mulai mengecil, inatensinya tetap besar, kemudian impulsifnya juga sedang lah. Nah ketika dia dewasa,
yang tetap menetap dari anak sampai dewasa adalah inatensinya. Jadi tentu karakteristiknya adalah inatensinya. Sedangkan hiperaktifnya sudah tidak muncul lagi, hanya ada impulsifnya kecil. Jadi karakteristik ADHD pada dewasa adalah tetap inatensinya. Makanya kadang-kadang mereka tetap perlu saya kasih tadi diberikan farmakoterapi karena untuk lebih dia berkonsentrasi. Jadi begitu. Kemudian kalau kecil tidak diterapi memang juga dikatakan bisa rilis sendiri ya, antara usia 12 sampai 20 tahun memang dikatakan bisa rilis, tapi kita kan nggak tahu apakah anak kita yang rilis atau si A yang rilis atau si B yang rilis, kita juga nggak tahu. Memang bisa rilis ketika usia segitu, tapi bisa juga berlanjut sampai usia dewasa. Kemudian apakah simptomnya akan berpulang ketika memang yang rilis itu terjadi sama anak tersebut, ya mungkin simptomnya tentu tidak ada lagi ya. Tapi kalau yang tidak rilis ya tentu simptomnya akan terus sampai dewasa, terutama inatensinya ya. Kemudian intervensi yang paling tepat ya tadi ya, ketika misalnya kalau dari kecil sudah segera diketahui, tentu bisa langsung mendapatkan terapi ya. Terapinya yang bagus adalah kombinasi antara terapi perilaku ya, tadi yang sudah disebutkan juga dengan terapis kita, juga terapi psikofarmaka. Jadi seperti itu. Silakan kalau ada yang mau nambah. Ya, kebetulan saya ada klien yang cukup khas sekali ini, dan sekarang dia menjadi hufaz, Dok. Jadi ADHD ini sebenarnya penghafal Quran ya. Hufaz tadi hafiz atau penghafal Quran. Jadi ADHD ini sebenarnya untuk masalah inatensi memang inatentifnya banyak, besar gitu ya, sehingga juga berkurang hiperaktifnya. Tetapi pada satu hal yang dia senangi, sebenarnya dia atau yang dia sukai atau dia memang cukup firm dengan kondisi tertentu itu gitu ya, dia akan bisa gitu. Prinsipnya sih kalau ADHD prinsip kemampuan kognitifnya selama dia senangi dia akan bisa gitu, akan mau gitu. Nah kebetulan memang si anak ini secara kemampuan kognitif di bawah rata-rata, malah cenderung dekat dengan rata-rata, tapi jatuhnya di bawah rata-rata. Borderline ya kali ya? Enggak, tidak sampai borderline. Jadi masih di antara 80 dan 90 lah, 90 itu, Dok. Jadi menjelang dia average begitu ya. Dia bisa saat ini, dan kebetulan saya pegang klien ini dari awal waktu dia masih SD kelas 3, karena memang di kelas 3 itu orang tuanya itu bolak-balik dipanggil oleh sekolah. Ya, ada yang barang temannya yang dia ambil, kemudian perilaku destruktif yang dilakukan dan seterusnya, sehingga bolak-balik dipanggil sekolah. Kemudian proses terapi dilakukan, sehingga ditemukanlah bahwa dia punya punya keinginan atau bisa diarahkan untuk menghafal Quran. Dan saat ini dia dimasukkan sekarang sekolah, masuk pesantren menghafal Quran, dan dia bisa menjalankan 7 juz begitu ya. Jadi artinya sebenarnya anak ADHD ini memang benar yang dikatakan Dokter Ira tadi, untuk inatentifnya, untuk banyak hal itu memang sulit. Tapi kalau ada sesuatu yang dia inginkan, biasanya dia akan bisa. Tapi terkait dengan hiperaktifnya, kemudian impulsif, apalagi impulsif tuh masih muncul gitu, masih ada gitu, yang melakukan sesuatu tanpa harus berpikir lagi. Tapi ketika dia fokus sehingga akhirnya orang tuanya, kemudian ini arahan juga dari kami, bahwa dia memang difokuskan di hafalan Quran dan dia bisa menjalankan itu. Itu sih hanya pengalaman proses terapi yang dilakukan ya. Jadi anak ADHD sebenarnya ketika dia remaja, sekarang kebetulan sudah usianya 14 tahun gitu ya. Jadi sudah lewat SMP kelas 2 gitu, dan menjalankan ADHD menjalankan apa yang dia sudah alami juga sudah bisa lebih baik. Tapi jelas bahwa inatentifnya untuk belajar matematika, fisika misalnya gitu ya, IPA dan menghafal IPS itu pun tidak gitu, agak kesulitan dan malah nilainya rendah semua gitu. Mungkin karena ada Al-Quran itu kan melatih atensi, melatih memori ya kan. Nah, dan mengulang-ulang itu ya Dok ya. Mengulang. Iya. Kan juga Al-Quran itu juga shifa ya, obat juga ya. Mungkin jadi obat juga sama si penderitanya. Iya, jadi obat, dan kemudian dia ada lebih paham juga kan. Jadi karena dilatih pemahamannya di situ. Mungkin pas IPS dia tidak dilatih pemahaman, jadi susah gitu kan. Nah, ini mungkin
bagaimana pengalaman nih, mungkin Bu Ning mungkin ya, bagaimana pengalaman anak usia 2 tahun yang didiagnosis ADHD dan apa saja terapi yang dijalankan? Nah, untuk 2 tahun bisa Kayaknya terlalu dini ya. Mungkin Iya, apa Karena autisme diagnosis kali ya. ya, Iya. karena diagnosis ADHD sendiri sebenarnya kalau secara di dalam DSM-5 itu 7 tahun ya. Iya. Tapi biasanya kita sudah melihat gejala-gejala ADHD. Indikasi, ya. Kemungkinan ada 3 tahun itu sudah kelihatan sebenarnya perbedaan antara ADHD dan autism, meskipun ada komorbid ya antara ADHD dan autism ya. Jadi autism dengan ADHD atau ADHD dengan autism mungkin aja ada komorbid atau bersamaan. Nah, ini mungkin yang harus dilihat lagi, masih terlalu dini untuk mendiagnosis untuk 2 tahun. Mungkin juga ada stimulasi yang kurang gitu kan dari orang tua. Ya, jadi sehingga ada permasalahan juga di dalam perkembangannya. Nah, ini juga ada mungkin Bu Ning menjawab ya sedikit ya, bagaimana sih pengalaman selama untuk melakukan intervensi dengan memberikan terapi strategi belajar ini? Iya, Dok. Apakah ada perbedaan antara yang bipolar dengan ADHD? Oke, Dok. Ya, pengalaman saya ketika menangani anak-anak ini, Dok, memang untuk kognitifnya kita memang lihat mereka itu yang saya dapatkan di kasus ini rata-rata low average yang seperti itu ya, Dok, ya, yang average. Pada gitu. saat dilakukan Jadi, tes IQ ya? Iya, pada saat dilakukan tes IQ rata-rata klien kita itu, walaupun pernah saya juga dapat klien dari dokter itu yang komorbid ya, Dok, dengan retardasi mental. Ini yang effortnya juga lumayan berbeda ya, tapi yang dia gitu. Yang awalnya kalau mereka itu sudah ADHD terus RM gitu, untuk membaca aja dia masih agak sulit gitu ya. Tapi untuk dia fokus ketika tadi benar kata Bu Natris ya, ketika itu hal yang dia minati gitu ya, dia akan lebih fokus gitu ya. Contohnya yang pengalaman saya itu dia pas datang ke Talenta itu usia 6 tahun, Dok. Dia itu senang sekali ya dengan hal-hal yang seperti ikan-ikan yang gitu, yang kereta gitu. Awalnya itu saya bagaimana nih cara dia untuk menarik atensinya dia gitu kan, ya gimana gitu. Saya coba tanya ke orang tuanya, itu hal yang menarik buat dia. Akhirnya saya melakukan intervensi itu dari hal yang menarik dulu, Dok, buat dia. Saya bacakan, saya cari buku yang dia suka kayak gitu. Itu pengalaman saya, Dok. Lalu untuk yang bipolar, Dok, selama ini yang saya tangani memang problemnya itu dia di regulasi emosinya, Dok. Jadi saya memberikan mereka itu lebih banyak ke pemahaman. Makanya di strategi belajar ini kita selalu gunakan buku-buku ataupun video gitu ya, Dok ya, yang sifatnya itu kecerdasan sosial. Seperti itu. Social intelligence ya. Social intelligence seperti itu, Dok. Itu pengalaman kami di Talenta Center. Ya, jadi intinya adalah melatih pemahaman mereka karena dia bermasalah di dalam intinya pemahaman. Kalau misalnya pemahamannya sudah bagus, akhirnya dia bisa membuat, apalagi bisa sampai membuat mind map itu, otomatis dia kecerdasannya juga akan meningkat dan otomatis juga dia bisa meregulasi dirinya, ya, dan sehingga bisa ada self control. Gitu kan, Bu Ning ya? Iya betul, Dok. Ya, ini juga ada pertanyaan ya, bagaimana sih bolehkah memberitahu anak jika termasuk ADHD? Nah, boleh nggak tuh? Oke. Sekarang gini, ini keinginan kita ingin anaknya memang bertanya atau memang kita ingin ngasih tahu gitu loh. Ya, itu. Kalau misalnya selama anaknya nggak mau bertanya, ya nggak usah dikasih penjelasan ya. Paling misalnya kita mungkin lebih menjelaskan, kamu nih nggak bisa kurang konsentrasi, jadi kita latih ya biar kamu lebih konsentrasi, biar kamu lebih fokus gitu. Karena dampaknya kalau misalnya kan apalagi anaknya masih concrete thinking ya, itu bisa juga nanti bisa jadi bumerang juga sama si anak tersebut ya, misalnya, atau nggak bisa jadi excuse-nya dia, kan saya ADHD, nggak apa-apa dong saya begitu. Nah, misalnya seperti itu. Jadi semua orang jadi perlu memaklumi dengan kondisinya dia. Jadi kita cuma harus mempertimbangkan
apa sih pentingnya kita kasih tahu, seperti juga mengenai seks ya, anak kapan sih anak perlu dikasih tahu seks. Selama anak tidak bertanya ya kita nggak usah sampai menjelaskan itu, dan juga menjelaskannya juga sesuai dengan apa yang ditanyakan saja. Jadi itu sih pendapat saya. Ya, Buratris gimana? Ya, artinya memang sangat sekali sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Apakah apa tujuannya dari pihak keluarga misalnya atau orang tua gitu ya memberikan informasi, apalagi pada anak yang usia dini. Ketika diberikan sesuatu pelabelan begitu stereotip, tentunya kita juga tahu bahwa ini akan berdampak pada selain excuse, kalau memang excuse untuk satu hal yang dia butuh keringanan begitu. Tetapi jika ini menjadi label yang negatif begitu secara sosial, misalnya dia juga akan terganggu secara emosi, yang misalnya tadi perilaku sudah terganggu, kemudian juga secara kognitif terganggu. Nah, kemudian diinformasikan lagi bahwa dia adalah ADHD, misalnya bisa jadi secara emosi juga akan terganggu juga gitu ya, secara sosial juga. Jadi artinya memang benar sekali yang Dokter Ira katakan bahwa tergantung dari tujuannya atau kebutuhannya dan di usia berapa diinformasikan bahwa anak ini mengalami kondisi tertentu. Misalnya kalau dia butuhkan, biasanya yang udah lebih tinggi, mungkin 12 tahun gitu ya, baru dia akan bertanya, kenapa aku begini? Mungkin bisa dijelaskan begitu. Tapi kalau anak yang usia dini harus kemudian diberikan pelabelan dan seterusnya, pada kondisi yang dialami, maka ini akan berdampak hal-hal lainnya yang negatif tentunya pada si anak gitu. Oke, kalau Bu Agustin Ningsih bagaimana pengalamannya selama melakukan intervensi terapi? Apakah diberitahu anaknya mengalami ADHD atau bipolar? Iya dok, pengalaman kita memang selama ini kita sebagai terapis tidak memberitahukan ya dok ya. Biasanya memang mereka itu dapat informasi dari orang tua. Bisa gitu. Untuk yang anak-anak biasanya di usia-usia SD, dia yang sudah tahu bahwa dia itu mengalami hal itu. Tapi kita sebagai terapis ketika anak tahu, biasanya kita memberikan pemahaman tentang itu gitu dok, bahwa ya tidak apa-apa seperti itu. Jadi kita istilahnya kita besarkan hatinya seperti itu sih dok. Ya. Jadi intinya boleh dikasih tahu kalau misalnya mungkin udah remaja kali ya, supaya ada timbul self awareness gitu ya. Begitu kan, Bu Ning, Dokter Ira dan Bu ya? Iya. Jadi sesuai kebutuhan dan sesuai kondisi usia ya dok. Ya, dia bisa meregulasi diri, bisa ngatur dirinya dengan baik ya kan. Intinya kan ini penyakit, bukan penyakit dalam arti yang tidak bisa diobati ya kan. Dia yang mengobati adalah dirinya sendiri. Ya. Ya, saya rasa cukup menarik bahasan kita. Waktunya sudah 17.45. Ya, alhamdulillah pada sore ini kita sudah memberikan banyak masukan. Nah, ini mungkin ada pengumuman berikutnya, ada webinar pada hari Selasa minggu depan. Jadi pukul 16 sore kita ada membicarakan tentang kreativitas guru membuat media belajar. Nah, ini media belajar ala sekolah alam. Seperti kita ketahui kalau tadi lihat ADHD, bipolar itu rata-rata sebenarnya kalau anak ADHD masukkan aja sekolah alam, kan suka begitu ya. Masukkan aja sekolah alam gitu. Jadi sekolah alam itu kayak tempat anak ADHD. Padahal nggak gitu banget ya. Media belajarnya juga kreatif banget. Nah, ini nanti ada 3 pembicara, silakan hadir. Saya juga akan memberi pengumuman sedikit bahwa kita Talenta Center ini ada beberapa unit ya. Jadi Talenta Center Bekasi yang merupakan Talenta Center Pusat, lalu Talenta Center Jakarta, dan kemudian Talenta Center Parung. Dan Talenta Center Jakarta biasanya kita juga memberikan terapi-terapi dan kemudian sekolah. Jadi sekolah Talenta Center. Kemudian juga Parung juga sekolah Talenta Center, dan ini bergerak dalam bidang sekolah homeschooling. Jadi homeschooling. Dan tingkatannya dari mulai pre-akademik atau tingkatan daycare sampai dengan tingkatan homeschooling SMA. Dan kita juga sudah mempunyai pendidikan tinggi setingkat D3 tapi non-gelar yang berada di Talenta Center Bekasi. Dan ini sudah berlangsung selama 1 tahun. Silakan Bapak dan Ibu jika ingin menempatkan putra-putrinya di lingkungan kami. Dan kami juga dari Yayasan Talenta Center itu mempunyai sekolah untuk anak reguler atau anak biasa, yaitu Islamic Grade School. Nah, itulah sekilas tentang pengumuman tentang iklan sejenak ya. Terima kasih Dokter Ira.
Ira Safitri dan kemudian Bu Natris dan Ibu Agustiningsih. Mudah-mudahan apa ilmu yang disampaikan bernilai barokah untuk Amin. semua. Amin. Semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhirul Terima kalam. kasih semuanya Ibu Natri, salam Terima kenal. kasih Dokter Ira. Ya. Kita online ya dengan begini ya, bisa jauh-jauh. Menambah Selamat silaturahim berbuka ya, puasa Dokter ya. Ira. Assalamualaikum. Ya, Iya dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Dokter Susi. Assalamualaikum Bapak Ibu semua. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. Terima kasih ya para pendengar semua. Jangan lupa ikuti terus webinar-webinar Talenta Center dan Islamic Green School. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Terima kasih ya, izin. Terima kasih ya, silakan. Terima kasih dokter. Terima kasih Bu Susi, terima kasih Bu Ni. Nafris, iya.